Ya, Andi Arief memang terkenal kontroversial, namun apakah ini juga meliputi narkoba dan juga wanita? Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio, saya perkenalkan dari sebelah kanan saya ada Reza Indragiri, kriminolog forensik, dan sebelah kanan saya Reza Indragiri, dan sebelah kiri saya Ardim Balembot, Sekretaris Advokasi Hukum Partai Demokrat. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di studio. Saya langsung ingin ke Bang Ardi. Bang Ardi sudah mendengarkan tadi konferensi pers dari Kadif Humas Polri, apa tanggapannya? Saya menghargai apa yang disampaikan oleh Barreskrim dalam hal ini Pak Iqbal sebagai Kahumas. Tentunya saya berharap proses hukum ini berjalan secara adil, fair, dan melakukan secara due process of law. Jadi jangan sampai opini publik dulu yang dibangun, kemudian terjadi ada perubahan pengetahuan lantas berubah, karena dalam beberapa jam ini Mabes Polri mengeluarkan statement yang berbeda-beda itu. Ini sangat disayangkan karena merugikan saudara Andi Arief sebagai pribadi dan nama di belakang dia sebagai partai ya. Jadi itu. Jadi mohon kepolisian agak berhati-hati dalam mengeluarkan statement. Andi Arief disebut oleh Irjen M. Iqbal saat ini sebagai korban, begitu, masih diperiksa, kemudian tidak ditemukan narkoba di lokasi penangkapan, namun hasil tes urinnya positif menggunakan narkoba dan kemungkinan akan direhabilitasi. Apa tanggapan Anda dengan hasil-hasil itu? Ya, happy? Itu, Demokrat dengan itu? Enggak, ini saya terlepas dari itu, Partai Demokrat kan tadi sedang merapat. Saya juga komunikasi dengan Pak Sekjen agar kami menunggu nanti proses keputusan rapat di DPP menyangkut status Bung Andi. Akan diberikan bantuan hukum atau akan dipecat justru? Ya kita lihat nanti putusan DPP sebentar ya. Tapi tentunya sebagai teman kita prihatin, tetapi juga saya juga mengkritisi jajaran kepolisian agar jangan sampai terlalu terburu-buru menyampaikan statement. Dalam penyidikan harusnya alat-alat bukti itu jangan sampai tercecer kemana-mana. Hari ini kan Andi Arief itu kan dihakimi semua publik ya kan, ada wanitanya ternyata sekarang kan. Harus diketahui bahwa Andi Arief ini punya keluarga, anaknya masih kecil-kecil, gitu kan, istrinya juga sangat baik, rajin sholat. Saya sering berdiskusi dengan beliau. Anda kan di lingkaran Partai Demokrat, apa kronologis yang beredar di lingkungan Partai Demokrat terkait penangkapan Andi Arief ini? Tadi saya di kantor, sebenarnya ada klien yang kan saya... Apakah benar ada wanita di sana? Ya, di TV kita lihat kan ada wanita setelah saya... Di kamar hotel Andi Arief ditangkap? Nah ini sebuah, bukan skenario, sebuah kejadian yang seolah-olah dipublish dengan sedemikian hebohnya, itu pasti ada wanitanya. Kenapa? Ada wanita cantik, ada artis, gitu kan. Padahal setahu saya Andi Arief ini pribadi yang sangat... Kalau mau dibilang lugus terhadap lawan jenis. Kita sering bersama-sama ketika ngobrol dengan teman wanita, dia reaksinya selalu tidak begitu tertarik dengan komunikasi langsung dengan perempuan, apalagi bukan muhrim dalam keadaan seperti itu. Nah ini kita berharap ini murni persoalan hukum. Maksud Anda Andi Arief dijebak begitu? Ya kita berharap ini menjadi proses target hukum. operasi. Jadi begitu? Jangan sampai ini adalah ada sebuah skenario persoalan politik, karena mungkin Andi Arief kita tahu selama ini kan dia sering memberikan pernyataan yang cukup keras ya. Mudah-mudahan ini proses hukum, tetapi sebaiknya dijalankan secara profesional pihak kepolisian. Kita berharap seperti itu. Mengapa Andi Arief harus menjadi target operasi atau dijebak begitu seperti yang Anda curigai? Saya tidak katakan saya tidak curiga, tapi sebaiknya ini benar-benar dijalankan secara profesional, ya kan? Karena setahu saya Andi Arief ini pribadi yang sangat taat ya, sangat juga dalam keseharian juga sangat sangat baik terhadap keluarganya gitu. Jadi kaget saya. Tapi kalau memang polisi memang meyakini itu ada sebuah indikasi kejahatannya, kita menghormati itu. Tapi memang harus dibuktikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Baik, Bang Reza melihat ini murni kriminal atau memang ada unsur politik di kasus Andi Arief ini? Sayangnya dalam kajian psikologi forensik tidak ada kata politik. Tapi ingin saya respon begini, terkait dengan pemberantasan narkoba, pemberantasan penyalahgunaan narkoba, bandul itu selalu bergerak ke kiri dan kanan. Di satu sisi bicara tentang criminal justice, sistem peradilan pidana. Berarti orang yang menyalahgunakan narkoba akan diberikan sebutan sebagai penjahat, kriminal, dan seterusnya. Atau bandul yang lain, mental health, kesehatan mental. Mulailah muncul kata korban,
penyintas, dan seterusnya. Apa yang diutarakan oleh Mabes Polri sore tadi saya simak, bahwa Polri sudah menggunakan kata korban. Itu artinya bandul yang digunakan oleh teman-teman di kepolisian terkait dengan penyalahgunaan narkoba spesifik pada kasus ini adalah pada bandul mental health, kesehatan mental. Bukan lagi kepentingannya menghukum seseorang, bukan lagi kepentingannya mengirim seseorang itu ke penjara, bukan mengirim orang itu ke liang lahat, tetapi merehabilitasinya. Harap diingat Mbak Uci, rehabilitasi itu banyak. Rehabilitasi fisik, bagaimana tubuhnya didetoksifikasi agar segala macam racun bisa keluar, tidak lagi ada perilaku mencandu. Yang kedua, rehabilitasi secara psikis, agar orang yang bersangkutan memiliki cara-cara beradaptasi yang lebih baik terhadap situasi, terhadap stres, terhadap masalah atau apapun itu. Dan yang ketiga adalah rehabilitasi sosial. Bagaimana yang bersangkutan sebagai seorang kepala keluarga, bagaimana yang bersangkutan sebagai bagian dari sebuah masyarakat, bagaimana yang bersangkutan sebagai bagian dari sebuah organisasi, tetap punya masa depan yang harus dilindungi. Itu kata kunci rehabilitasi, punya masa depan yang harus dilindungi. Nah, dengan segala hormat, atmosfer yang terbangun hingga detik ini, menurut saya bukan sungguh-sungguh atmosfer rehabilitasi. Jadi ada kekontrasan ketika disebut bahwa AA adalah korban, tetapi atmosfer yang terbangun saat ini adalah atmosfer punitif, criminal justice, seolah-olah ke sana. Karena dia dikuliti habis-habisan, fotonya diekspos habis-habisan, betapapun luar biasa Pak Iqbal memberikan klarifikasi, belum tentu itu foto yang sesungguhnya. Tetapi apapun itu, atmosfer yang terbangun sejauh ini, sekali lagi saya tandas, atmosfer yang terbangun sejauh ini bukanlah atmosfer rehabilitasi yang saya khawatirkan. Foto-foto yang terpajang, yang tersebar dan seterusnya, kemudian ada jumpa pers dan segala macam, saya khawatirkan itu tidak sungguh-sungguh berada di bandul rehabilitasi. Kita tidak sungguh-sungguh sedang memandang AA sebagai korban, tapi bandulnya adalah criminal justice, pidana, pelaku sebutannya. Saya hanya menagih, ayo kita konsekuen. Kalau kita memang ingin memakai bandul mental health atau kesehatan mental, lalu kita sebut AA sebagai korban, ayo kita bangun atmosfer yang mendukung rehabilitasi yang saya sebutkan tadi. Fisik, psikis, dan sosial. Tapi juga ada pertanyaan besar begitu di publik, ini penangkapannya menghebohkan, begitu mendadak, tapi tiba-tiba konferensi pers mengatakan ini adalah korban, kemungkinan akan direhabilitasi, tidak ada barang bukti yang ditemukan di sana. Ini menjadi pertanyaan besar di publik. Apa yang bisa Anda artikan dari sini? Beberapa bulan silam saya sesungguhnya tidak sedang bicara politik ya, saya naif, saya tidak tahu tentang politik. Murni pemikiran saya adalah perspektif psikologi forensik. Beberapa bulan silam ada anggota parpol lain yang kedapatan memiliki sekian ratus sabu-sabu, sekian ratus kilogram sabu-sabu dan sekian butir pil ekstasi. Saya tanya Mbak Uci, tahu tidak kasus itu? Tidak tahu. Apa yang ingin saya katakan? Ternyata ada situasi-situasi tertentu di mana penyalahgunaan narkoba tidak terekspos sebagaimana kasus ini. Karena? Saya tidak tahu. Justru itu yang saya pertanyakan. Otoritas penegakan hukum dari perspektif psikologi forensik dinilai berdasarkan 3 parameter. 1, efektivitasnya, 2, efisiensinya, dan yang ketiga adalah equity-nya. Equity tersangkut apa? Tersangkut tidak tebang pilih, tidak diskriminatif, orang-orang hari ini menggunakan istilah politisasi, kriminalisasi, dan seterusnya, saya tidak paham tentang itu. Tapi mari kita cek, apakah rangkaian peristiwa di mana anggota-anggota parpol kedapatan menyalahgunakan narkoba sudah diperlakukan oleh otoritas penegakan hukum kita dengan prinsip equity atau tidak? Kalau jumlahnya dahsyat seperti yang tadi disebutkan, ratusan kilogram dan puluhan ribu pil, saya setuju. Ini bandulnya adalah bandul criminal justice, pemidanaan. Yang bersangkutan harus dihabisi. Dalam pengertian dihabisi dari sisi hukum, dihukum gitu ya. Kemudian juga dari sisi sosial harus dijatuhkan sanksi seberat-beratnya, karena angkanya spektakuler. Tapi pada kasus lain, ayo kita konsekuen. Kalau memang perspektif yang kita gunakan, pendekatan yang kita gunakan adalah rehabilitasi, mari bangun atmosfer rehabilitasi itu. Baik. Apakah juga Anda merasa begitu tidak terbangun atmosfer rehabilitasi, atmosfer Andi Arief sebagai korban justru malah dihakimi begitu? Ya, publik kan bisa menilai bahwa sejak kejadian semalam dan sampai hari ini, di mana-mana media udah viral ya kan. Dan nggak mungkin lagi hanya karena pernyataan Pak Iqbal, lantas itu semua orang publik menjadi lupa gitu kan. Nah, inilah yang menurut saya terlalu penyidikan Polri ini terlalu terbawa oleh euforia opini publik yang berkembang. Dan mungkin juga dari hari ini yang kita melihat bahwa Andi Arief adalah seorang tokoh politik yang dalam pernyataan-pernyataan pers bisa saya duga bahwa apakah dan mungkin
sebagian publik juga bisa menduga apakah ini bagian daripada sebuah sebuah kerja-kerja intelijen untuk menghancurkan reputasi Andi Arief. Nah, oleh karenanya kita Mengapa lihatlah. harus dihancurkan reputasi Andi Arief? Ya kita tahu Andi Arief adalah tokoh aktivis 98 yang sangat konsisten melawan kezaliman, ya kan, penguasa yang menurut Andi Arief yang diyakini adalah kebenarannya menurut dia bahwa sebuah kekuasaan itu harus diberi kritik yang sekuat-kuatnya. Dan kita lihat dalam beberapa kali perjalanan Andi Arief ke sini kan dia di dalam media-media kan sering diserang, bahkan hampir juga dinyatakan sebagai tersangka padahal opini yang disampaikan tentang seperti contoh kasus 7 kontainer itu adalah sebuah pernyataan yang membantu KPU. Tapi media bagaimana gencarnya menyatakan dia penyebar hoax. Ternyata dari perspektif hukum kan tidak masuk dalam unsur kan. Nah seperti ini juga tadi beliau sampaikan bahwa bolehlah Andi Arief sekarang ada di Mabes karena bisa ditemukan ada dia, ada wanita, alat bukti. Tapi kan penyidik tidak menemukan apa yang dimakan sabu itu ya kan. Kalaulah misalnya proses tes urin itu kan nggak bisa tiba-tiba mengetahui hasilnya. Nah ini kan yang terlalu cepat. Sedangkan orang Jadi ada curiga begitu sama polisi? Kita bukan curiga, kita memberi dukungan kepada kepolisian agar bekerja secara profesional. Kalau memang bisa dibuktikan, silakan. Gitu. Tetapi kalau memang tidak adalah dia bagian dari korban, ya dilepaskan. Tapi kan kata polisi mau direhabilitasi nih. Ya kalau perspektif dari kata rehabilitasi itu kan harusnya kan ada dalam proses-proses bagaimana dia memeriksa terus menggunakan dokter, ada keputusan-keputusan yang artinya ini kan bukan keputusan seorang Iqbal kan, tentunya kan melewati beberapa tahap penyidikan untuk menyatakan. Jadi kemungkinan tidak direhabilitasi tapi dipenjara begitu Andi Arief. Ya saya nggak mau menduga-duga, tetapi nyatanya kan sekarang Andi Arief ada di dalam kan gitu, bukan ada di rumah sakit kan gitu. Baik. Kita akan lihat bagaimana komentar dari Aceh Hasan terkait dengan penangkapan dan juga kasus dari Andi Arief ini. Prihatin ya atas apa yang terjadi dengan Andi Arief ya, karena bagaimanapun mengkonsumsi narkoba itu adalah sesuatu yang memang dilarang oleh negara kita. Tapi juga harus dilihat bahwa memang polisi punya keseriusan di dalam memberantas narkoba di kita. Ini harus menjadi pembelajaran bagi siapapun termasuk para politisi agar Bang Ari silakan tanggapannya dari Aceh Hasan tadi. Ya beliau kan ini udah membangun asumsi gitu. Asumsi apa maksudnya? Dari mana dia tahu Andi Arief menggunakan narkoba? Ini kan dia seorang politisi kan. Ucapan-ucapan dia kan bisa berpengaruh terhadap masyarakat ya kan, seolah-olah inilah yang saya sampaikan bahwa ini bisa jadi ini skenario besar yang diciptakan untuk menggiring Siapa yang opini. menciptakan? Ya nanti kita cari tahu lah. Ini kan kelihatan sebenarnya. Beliau kok ditanya langsung menyerang Andi Arief menggunakan lalu dampaknya buruk terhadap masyarakat. Nah ini saya pikir ini nggak fair gitu. Jadi maksud Anda yakin Andi Arief tidak bersalah, foto-foto yang beredar itu bukan Andi Arief, itu salah begitu? Nah kenapa foto-foto itu harus beredar? Pertanyaan kan dibalik begitu kan. Sedangkan polisi diberikan kewenangan dan kewajiban hukum untuk menjaga alat bukti itu jangan sampai keluar ke publik. Nah kita tahu di hotel itu sendiri kan pengamanannya sangat luar biasa. Nggak mungkin keluar ke media kalau nggak itu dikeluarkan berita itu dari dalam. Tempat kejadian perkara udah di polis lain, ya kan? Tadi dikatakan didatangin 10 penyidik. Dan ini yang menangani Mabes loh, bukan tingkat polsek loh. Ya. Kalau mungkin tingkat polsek itu bisa saja itu terbocor dan keluar. Tapi ini tingkat Mabes, kemudian pasti protapnya akan lebih ketat gitu. Jadi ya kita beranggapan ini ada hal yang memang yang tadi saya sampaikan sebelumnya, ini ada hal-hal yang mungkin diciptakan, bisa saja kan. Sengaja dibocorkan ke publik begitu ya, foto-fotonya. nyatanya kan sekarang ada di publik. Nah tinggal bagaimana Pak Iqbal memberikan konferensi pers kembali. Baik. Ini kita akan hadirkan konferensi pers dari Kadif Humas Polri, Irjen Pol M. Iqbal. Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi bahwa benar pada hari Minggu kemarin, tanggal 3 Maret, pukul 18.30 di salah satu kamar Hotel Peninsula, Jakarta Barat. Petugas kami mendapat informasi dari masyarakat
bahwa ada pengguna narkoba di salah satu kamar. Ya. Setelah dilakukan upaya penyelidikan, mapping, surveillance, dan lain-lain sesuai dengan strategi yang ada pada kami, petugas berhasil menggerebek dan melakukan upaya paksa kepolisian berbentuk penangkapan dan penyitaan terhadap beberapa barang bukti yang diduga barang bukti. Benar bahwa yang berada di kamar tersebut adalah saudara AA. Ya, saudara AA. Beberapa yang diduga barang bukti, ya, yang diduga seperangkat alat untuk menggunakan narkoba sudah kami sita. Saat ini saudara AA sedang dalam pemeriksaan, ya, sedang di dalam pemeriksaan dan pendalaman berikut saksi-saksi. Ya, kami sudah juga melakukan tes urin terhadap saudara AA dan positif, ya, mengandung metamfetamin atau jenis narkoba yang biasa disebut sabu. Sampai saat ini, tadi saya konsolidasi dengan rekan-rekan penyidik di Direktorat Narkoba Barreskrim. Ya, itulah tadi konferensi pers beberapa waktu yang lalu, dan juga nanti kita masih tunggu bagaimana konferensi pers yang akan dilaksanakan di DPP Partai Demokrat terkait dengan penangkapan dari Andi Arief. Saya ingin ke Bang Reza, apakah juga Anda merasa ada keanehan dengan foto-foto yang beredar begitu? Keanehan iya, tetapi bukan keanehan yang didefinisikan sebagai oh ini ada sebuah konspirasi, ada sebuah persekongkolan, ada sebuah permainan politik dan seterusnya. Saya awam tentang itu. Keanehan yang saya maksud adalah, tadi saya katakan, agak kurang selaras antara narasi yang dibangun, yaitu korban dan rehabilitasi pada satu sisi, namun di sisi lain, atmosfer yang terbangun bukanlah atmosfer rehabilitasi. Atmosfer yang terbangun adalah atmosfer punitif, penghukuman. Orang ini seolah-olah nanti akan dikirim ke penjara, orang ini kemudian dihabisi secara sosial, aibnya dibuka dan seterusnya. Yang sesungguhnya di belakang, nun jauh di belakang sana, korbannya bukan hanya AA. Kalau AA suatu saat divonis secara sah dan meyakinkan memang menyalahgunakan narkoba, mau dihukum ya terserah. Tetapi yang saya bayangkan, sekali lagi dengan mindset rehabilitasi, bayangkan di belakangnya itu ada anak. Di belakangnya itu ada istri, ada saudara, keluarga besar, teman, dan seterusnya. Dalam konteks rehabilitasi, mereka juga semestinya harus dijaga. Caranya bagaimana? Sekali lagi memastikan bahwa sesalah apapun orang ini, namun kemudian tidak dikuliti secara sosial seperti yang sudah Anda kita melihat Andi saksikan. Arief dikuliti secara sosial? Faktanya, tadi Bapak sudah mengatakan, faktanya foto-foto itu sudah beredar sedemikian rupa. Foto, bahkan nih di layar ini bisa kita lihat foto seolah-olah AA ini sedang berada di dalam sel. Mana coba? Konteks korbannya mana? Kata korban itu menurut saya tidak terwakili oleh pemandangan berupa jeruji besi. Kata rehabilitasi itu seolah-olah tidak terwakili oleh adanya gembok dan seterusnya. Saya hanya menagih sikap konsekuen kita semua. Bahwa kalau memang kita ingin menggunakan perspektif atau bandul kesehatan mental untuk menyikapi AA maupun penyalahgunaan narkoba secara umum lainnya, mari kita pastikan bahwa rehabilitasinya berlangsung paripurna. Fisiknya, psikisnya, dan sosialnya. Bang Ardi, silakan tanggapan. Oh iya, saya setuju sama pendapat beliau bahwa narasi yang terbangun terakhir ini kan mungkin tadi kepolisian udah mulai melemah, tapi yang saya ikutin Bang A ini ya dikuliti habis gitu. Bahkan dalam frame-nya itu kelihatan bahwa ya kayak seorang pesakitan, bahkan di meme-meme di mana di WA grup segala macam itu. Bahkan dihubung-hubungkan dengan salah satu calon presiden, ya kan ada segala pelukannya. Ini kan harusnya polisi sebagai penegak hukum harus segera menangkap gitu pihak-pihak yang menyebarkan meme-meme jahat itu kan gitu. Karena ini akhirnya masuk ke wilayah politik, suka apa nggak suka.
Kan begitu. Nah, jangan salahkan juga kita melihat ini bahwa ada permainan politik di belakangnya. Baik. Kita tahan dulu Bang Ardi, kita akan bergabung ke DPP Partai Demokrat di mana akan ada konferensi pers terkait dengan kasus Andi Arief ini. Baik, rekan-rekan sekalian, selamat malam. Mohon maaf atas teman-teman yang telah menunggu. Dan saat ini saya, Imelda Sari, Ketua Divisi Komunikasi Publik, bersama dengan Ferdinand Huta Heian dari Ketua Divisi Hukum dan Advokasi, didampingin juga dengan Saudara Panca dan juga rekan saya Reza di sini. Dan rekan-rekan sekalian, kami sudah berkoordinasi dengan Sekjen yang kebetulan saat ini berada di Sumatera Utara dan juga berkoordinasi dengan beberapa teman lainnya dan juga pimpinan dari partai. Saat ini kami sudah merumuskan, kami baru saja selesai merumuskan poin-poin dari apa yang telah kami dapatkan informasi yang telah beredar sejak siang hari tadi dan juga pada sore hari ini, sehingga sebegitu riuhnya dari media untuk bisa mendapatkan informasi ini. Saat ini Ketua Divisi Hukum dan Advokasi, Saudara Ferdinand akan menyampaikan poin-poin dari pernyataan dari Partai Demokrat. Ya, baik, terima kasih kepada kawan-kawan media yang sudah setia menunggu dari tadi ya. Mohon maaf kami agak terlambat menyampaikan klarifikasi. Jadi yang pertama perlu kami sampaikan bahwa kami Partai Demokrat sangat dikagetkan atas peristiwa yang terjadi dan menimpa kader kami, Saudara Andi Arief, Wasekjen Partai Demokrat. Cukup mengagetkan bagi kami semua karena sepengetahuan kami, Saudara Andi Arief ini tidak pernah bermasalah dan bersinggungan dengan narkoba. Dan Saudara Andi Arief adalah kader partai yang cukup memberikan kontribusi dan dedikasi cukup besar kepada partai selama ini. Yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kami mengikuti perkembangan situasi hari ini dari jam ke jam, detik ke detik, mengikuti perkembangan atas isu dan perkembangan yang terjadi atas beredarnya penangkapan Saudara Andi Arief oleh pihak kepolisian atas penyalahgunaan narkoba. Kami telah mendapatkan informasi dari pihak kepolisian yang sudah konferensi pers tadi sore, namun kami belum mendapatkan informasi secara langsung dari Saudara Andi Arief ya. Jadi kami akan mendalami masalah ini yang dihadapi oleh Saudara Andi Arief nanti selanjutnya. Yang ketiga, bahwa Partai Demokrat menyesalkan peristiwa ini. Kami sangat menyesal atas apa yang menimpa kader kami. Bahwa kami tegaskan Partai Demokrat dalam hal ini tetap di dalam posisinya, tidak akan memberikan toleransi dan kompromi kepada siapapun yang menyalahgunakan narkoba. Terkait hal-hal berikutnya kami akan sampaikan selanjutnya, tetapi untuk malam ini kami hanya bisa menyampaikan sedemikian rupa supaya kawan-kawan memaklumi bahwa memang peristiwanya sudah terjadi dan kami akan mendalami selanjutnya seperti apa dan langkah-langkah yang akan diambil berikutnya nanti. Mengingat bahwa Sekjen juga saat ini sedang berada di Dapil, beliau akan kembali besok ke Jakarta sehingga akan koordinasi kami lebih lengkap dan akan kami sampaikan berikutnya. Dan untuk malam ini kami hanya bisa menyampaikan hal seperti itu. Demikian, terima kasih. Baik, teman-teman, nanti aja. Apa langkah-langkah selanjutnya kami akan sampaikan berikutnya. Jadi ini pernyataan dari kami untuk malam ini terkait hal-hal langkah-langkah dan yang terkait dengan kode etik segala macam kita akan sampaikan berikutnya. Mohon maaf, mohon pengertian karena ini sangat sensitif bagi kami. Kami juga memohon pengertiannya agar bersabar menunggu. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan masalah hukum yang dihadapi oleh Saudara Andi Arief akan disampaikan berikutnya selanjutnya setelah kami koordinasi lebih lengkap lagi. Kita baru saja mendengarkan pernyataan sikap dari Partai Demokrat yang disampaikan oleh Ferdinand Huta Heian. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Special Report.